Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas RE1B kelompok 4. Saya Firza Fadil Bayhaqi, absen 9. Saya Rofiqrullah Asmi, absen 21. Saya Muhammad Zini Ilma, absen 16. Saya Akila Fadiaya, absen nomor 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai program yang sudah kami buat pada mata kuliah pemrograman komputer 1 dengan program mengenai tentang Aplikasi manajemen toko sepatu. kami akan mulai mempresentasikan hal tersebut. Perkenalkan, saya di sini Firza Fadil Bayhaqi dari jurusan Teknik Elektro, prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika, kelas RE1D, NIM 434233309. Di sini saya akan menjadi perwakilan untuk pembuka dalam presentasi pemrograman komputer 1, aplikasi manajemen toko sepatu yang merupakan tugas terakhir kami. Di sini adalah anggota kelompok saya yang beranggotakan 4 orang dan merupakan anggota kelompok 4. Ini saya akan menjelaskan fasilitas program. C++ adalah bahasa pemrograman yang kuat dan serbaguna yang digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak. C++ memiliki sintaksis yang serupa dengan C, sehingga banyak kode C yang dapat digunakan dalam C++. Ini membuatnya menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, C++ memiliki pustaka standar yang kaya yang dikenal dengan STL, Standard Template Library, yang menyediakan struktur data, algoritma, dan fasilitas pemrograman yang berguna. Terus selanjutnya ada Visual Studio Code atau VS Code adalah editor kode sumber ringan dan cepat yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman, menyediakan penyorotan sintaks, integrasi Git, debugger terintegrasi, dan ekstensibilitas melalui ekstensi. Dengan fitur-fitur ini, VS Code menjadi pilihan populer untuk pengembangan perangkat lunak lintas platform. Di sini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk mengembangkan pemrograman yang kita jalankan. Latar belakang memilih program ini dikarenakan industri retail sepatu terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen. Dalam menghadapi dinamika pasar, toko sepatu perlu memiliki sistem manajemen yang efisien untuk tetap bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan pengelolaan stok produk, pencatatan penjualan, dan analisis data pelanggan. Yang pertama, kesulitan manajemen persediaan. Pengelolaan persediaan sepatu seringkali rentan terhadap kesalahan. Ketidakmampuan memantau stok dengan efisien dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan persediaan. Lalu yang kedua, pencatatan manual yang rumit. Sistem pencatatan manual seringkali tidak efisien dan dapat menyebabkan kesalahan administrasi. Hal ini dapat merugikan bagi pemilik toko dan menimbulkan pelacakan transaksi. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pengelolaan harga. Menentukan harga dan mengelola diskon atau promosi seringkali membutuhkan pembaruan manual dan dapat menjadi tugas yang rumit. Lalu di sini kita juga menentukan 3 tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep penting dalam bahasa pemrograman C++. Yang kedua, mahasiswa dapat mengoperasikan aplikasi VS Code dan aplikasi pemrograman lainnya. Yang terakhir, mahasiswa dapat menerapkan pemrograman C++ dalam pembelajaran dan juga pekerjaan. Di sini kelompok kami juga menentukan rumusan masalah yang dimana kami membuat sebuah program untuk sebuah toko sepatu yang ingin mengembangkan sistem informasi untuk manajemen sepatu dan penjualan mereka. Di sini kami menentukan bagaimana bentuk implementasi program C++ pada program yang menggunakan array atau struktur data lainnya untuk menyimpan inventaris sepatu yang dijual. Program harus menunjukkan di mana ada merek sepatu, ukuran sepatu, tanggal produk masuk, dan jumlah stok produk dan harga. Yang kedua, bagaimana bentuk program untuk menampilkan jumlah dan keseluruhan sepatu yang tersimpan dan bentuk program untuk menampilkan seluruh sepatu yang tersimpan di inventaris tersebut beserta atribut yang ada pada sepatu tersebut. Lalu bagaimana bentuk program untuk menyimpan data sepatu. Dan juga ada bagaimana bentuk program pada pembelian sepatu, program yang harus dapat menampilkan seluruh sepatu yang tersedia dan memberikan pilihan pada pembeli untuk memilih sepatu yang akan dibeli, jumlah sepatu, dan total harga yang dibayarkan. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk program untuk menyimpan data pembelian dalam file simpan dan hasil transaksi pembelian berupa nama pembeli sepatu yang dibeli, jumlah harga, tanggal pembelian, dan file. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit solusi yang ditawarkan dalam program tersebut. Nah, di solusi ini mengambil dari rumusan masalah yang ada. Nah, untuk yang pertama, untuk implementasi data ke C++, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu struktur datanya. Nah, setelah mendefinisikan struktur datanya itu, kita menambahkan menu produk. Lalu, setelah menambahkan menu produk,
kita menampilkan data produk, lalu menyimpan data tersebut ke dalam file, lalu kita menampilkan menu pembelian produk dan menyimpan data transaksi pembelian tersebut ke dalam sebuah file. Lalu yang nomor 2, untuk menampilkan jumlah dan keseluruhan sepatu yang tersimpan, kita harus menambahkan fungsi menampilkan jumlah persediaan di fungsi void. Selanjutnya, menambahkan pilihan menu baru di dalam switch di fungsi main. Lalu menampilkan seluruh sepatu yang tersimpan di persediaan tersebut. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 yaitu menyimpan data tersebut ke sebuah file, kita harus menambahkan terlebih dahulu fungsi dari jumlah persediaan yang ada di fungsi void. Kemudian menambahkan offstream. Nah, offstream ini gunanya untuk menulis data ke sebuah file txt yang nantinya data tersebut dapat tersimpan di file txt tersebut. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, kita menambahkan data pembelian. Nah, data pembelian ini kita menampilkan seluruh sepatu yang tersedia, lalu memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih sepatu yang akan dibeli, jumlah sepatu, dan total harga yang harus dibayarkan. Nah, di sini tak lupa kita juga mengincludekan untuk nama pembeli. Yang terakhir adalah untuk menyimpan data transaksi pembelian ke file. Nah, kita tuh melakukan penambahan fungsi dari data pembelian produk tersebut ke dalam fungsi void. Lalu menambahkan offstream seperti halnya yaitu menyimpan data persediaan, kita di sini juga menyimpan data transaksi menggunakan offstream agar fungsi tersebut bisa disimpan ke file txt. Nah, lalu di sini juga ada flowchart yang sudah kelompok kami buat. Perkenalkan, nama saya Akila Fadiaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit flowchart mengenai aplikasi manajemen toko sepatu yang telah kita buat untuk melengkapi tugas besar pemrograman 1. Nah, awal mula yang kita harus munculkan yaitu adalah terminator. Nah, di terminator ini sebagai awal mula dari mulainya sebuah program. Nah, setelah kita menampilkan terminator, kita menampilkan proses. Proses di sini kita menampilkan menu, yaitu menu menambahkan sepatu, menu menampilkan persediaan sepatu, terus ada menu untuk menyimpan data-data tersebut ke file, lalu ada menu pembelian sepatu, yang kelima ada menyimpan data transaksi pembelian tersebut ke file, yang keenam ada menu keluar. Setelah kita menampilkan menu, selanjutnya kita menampilkan proses untuk memilih opsi-opsi menu yang ada di atas. Selanjutnya yaitu kita menampilkan decision. Di decision ini kita harus memilih dari menu 1 sampai menu 6. Jika menu 1, kita harus memasukkan data produk. Nah, di data produk ini memuat merek sepatu, ukuran sepatu, tanggal produk masuk, jumlah stok produk, dan harga. Jika sudah, kita menampilkan proses kembali yang mana data berhasil ditambahkan di persediaan. Lalu jika menu 2, kita menampilkan juga decision. Nah, di decision ini apakah produk sudah masuk ke dalam persediaan? Jika sudah, maka menampilkan persediaan produk. Jika belum, maka persediaan kosong atau persediaan belum diinput. Jika menu 3, kita menampilkan proses yaitu menyimpan persediaan tersebut ke data persediaan.txt. Nah, di sini tuh data persediaan.txt ini yang mana yang sudah kita tambahkan di menu 1 untuk memasukkan data produk disimpan di menu 3 yaitu menyimpan data persediaan. Jika menu 4, kita harus memasukkan data pembeli. Nah, di data pembeli ini kita harus memasukkan nomor sepatu yang akan dibeli. Nah, di nomor sepatu yang akan dibeli itu maksudnya list-list dari sepatu yang telah kita input di awal tadi, yaitu di menambahkan sepatu dan disimpan di file. Lalu yang nomor 2 itu menentukan jumlah sepatu yang akan dibeli. Yang ketiga adalah nama pembeli, yang keempat adalah tanggal pembelian. Jika menu 5, kita menyimpan data transaksi pembelian ke dalam file yaitu data pembelian.txt. Jika menu 6, maka keluar dari menu. Nah, di keluar dari menu ini artinya kita sudah menyelesaikan dari menu 1 sampai 6. Dan
telah menyelesaikan opsi-opsi dari 1 sampai 5, yaitu menambahkan sepatu, terus menampilkan data sepatu, lalu menyimpan data persediaan ke file, pembelian sepatu, dan terakhir yaitu menyimpan data transaksi pembelian ke file. Nah, di 6 ini sebagai closingan, yaitu keluar dari menu. Selesai dari keluar dari menu, kita menampilkan terminator, yaitu selesai. Maka dari itu mari kita masuk saja ke demo pemrograman yang pertama. Di sini kita mulai dari ada tulisan kelompok 4 kelas R1D dari anggota kelompok aplikasi manajemen toko sepatu berkah. Di sini kami menggunakan double slash di sini untuk membuat sebuah kalimat agar menjadi sebuah komentar dan kita masuk ke dalam terminal. Di sini yang pertama ada header file juga. Kami menggunakan 5 include IOStream, fstream, iomanip, vector, dan string. Tidak lupa juga kita juga menulis using namespace std agar nanti tidak perlu menuliskan std di bawahnya lagi. Masuk ke fungsi untuk membatasi jumlah produk. Di sini kami hanya membatasi produk hingga maksimal 20 saja. Lalu ada serak sepatu. Di sini kami menulis string untuk merek sepatu, ukuran sepatu, tanggal ditambahkan. Karena ukuran sepatu dan tanggal ditambahkan sebenarnya bisa menggunakan integer, namun kami memilih string agar menghindari error terjadi dan lebih mudah untuk dipahami. Maka dari situ untuk integer sendiri kami masukkan di stack produk karena integer sendiri berfungsi untuk menampilkan angka bulat. Lalu ada double harga juga agar angka bisa lebih banyak karena yang kita tahu bahwa harga tidak mungkin hanya 1 atau 2 angka saja. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menambahkan sepatu baru ke persediaan, nanti bisa dicantumkan di terminal, yang dimana di sini ada void tambah persediaan. Kita memiliki 2 integer yang dimana vektor integernya sepatu dan juga persediaan, yang dimana vektor sepatu ini yang dimulai dari checkout merek sepatu hingga check-in sepatu baru harga. Lalu untuk integer persediaan di sini tercantum untuk persediaan pushback sepatu baru, checkout produk berhasil ditambahkan di persediaan apabila nanti sudah dituliskan pada terminal. Lalu masuk ke fungsi untuk menampilkan persediaan sepatu seperti tadi lagi, void tampilkan persediaan, di mana cost vektor sepatu dan persediaan juga tercantum lagi, di mana kita mulai dari sepatu juga checkout hingga nanti checkout juga lagi. Di sini ada checkout rincian stok hingga checkout untuk pembatas ini, di mana kita juga menambahkan setway untuk memberikan jarak pada kolom. Lalu untuk persediaan kita nulis for cost sepatu dan persediaan, di mana checkout di sini juga tak lupa juga setway agar bisa lebih rapi dan juga presisi dalam jarak-jarak antar kolom itu hingga nanti checkout selesai. Setelah kita memasukkan data pada terminal, maka data tersebut akan otomatis tersimpan dalam file txt, yang mana kita menampilkan void untuk menyimpan data ke file. Di sini kita menampilkan kembali data persediaan dengan menampilkan jumlah tipe data untuk nama file. Lalu memakai outstream untuk menulis ke dalam suatu file. Lalu if file.open dengan memasukkan for ke semua fungsi file, close jika data sudah terinput semua, else jika data gagal disimpan. Lalu kita masuk ke dalam fungsi melakukan pembelian produk. Kita menampilkan void pembelian produk beserta dengan tipe data persediaan dan transaksi sebelumnya. Lalu menampilkan persediaan. Di dalamnya terdapat integer data sepatu. Data sepatu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh lebih dari persediaan. Lalu menampilkan vektor dan tipe data baru. Lalu menampilkan integer stok yang dibeli. Lalu dari integer tersebut ditampilkan lagi tipe data untuk nama pembeli dan tanggal pembelian. Kemudian menampilkan transaksi untuk jumlah pembelian. Lalu kita menampilkan fungsi untuk menyimpan data ke dalam txt. Lalu pembelian berhasil. Jika tidak berhasil, maka stok habis. Jika data ukuran nomor sepatu salah, maka data tidak valid. Yang ini selanjutnya kita menampilkan void simpan transaksi ke file. Terus ada upstream. Di sini untuk gunanya untuk menulis ke dalam file txt. Lalu ada if untuk membuka file untuk memasukkan tipe data yang sudah diinput sebelumnya. Lalu menutup file jika transaksi pembelian berhasil. Lalu ada else, itu untuk menampilkan file data transaksi gagal dibuka. Dan ini untuk selanjutnya untuk finalisasi menampilkan kembali tipe data yang sudah diinput. Lalu berikutnya yang akan keluar di menu utama ini ada tambah sepatu, tampilkan persediaan sepatu, simpan data persediaan ke file, pembelian sepatu, simpan data transaksi pembelian ke file,
dan keluar, terus ada pilih opsi. Lalu nih selanjutnya ada in pilihan. Di sini ada 6 case, yang dimana ini program baru yang melanjutkan program sebelumnya. Case 1 itu tambah persediaan, terus ada case 2 menampilkan persediaan, case 3 simpan data ke file, case 4 pembelian produk, case 5 simpan transaksi ke file, terus case ke-6 itu mengeluarkan kalimat program selesai, terus default untuk yang opsi tidak valid. Lalu program ditutup dengan return 0. Setelah itu program tinggal di run. Oke, di sini saya akan mencoba merunning program yang telah kami buat. Kita running saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini adalah tampilan awal dari menu toko sepatu berkah ya guys. Jelaskan di flowchart tadi ada beberapa menu, yaitu ada menambahkan sepatu, menampilkan persediaan, lalu menyimpan data persediaan, yang keempat ada pembelian sepatu, yang kelima ada menyimpan data pembelian, yang keenam adalah opsi keluar. Nah, kita di sini harus memilih opsi dari 1 sampai 6. Semisal kita harus menambah sepatu terlebih dahulu. Untuk merek sepatunya kita taruh saja guys, misalnya Adidas. Ukuran sepatu misalnya 40, tanggal produk masuk misalnya 2 Maret. Jumlah stok produk 40, harganya misalnya 50.000. Nah, di sini produk berhasil ditambahkan di persediaan. Lalu kita mencoba menambahkan kembali. Nah, di sini kita mencoba untuk menampilkan persediaan sepatu ya guys. Kita coba menu opsi 2. Nah, terlihat di sini ada beberapa merek yang telah kita input tadi di menu 1, yaitu ada Adidas dan Puma di situ ya guys. Nah, selanjutnya kita coba untuk menyimpan data persediaan ke file. Kita pilih opsi yang nomor 3. Nah, di sini ada pernyataan, ada data produk sudah disimpan ke dalam file. Kita coba lihat. Di sini ada. Nah, di sini sudah terinput ya guys. Di sini ada Adidas dan lain-lain yang telah kita input tadi. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke menu pembelian sepatu. Kita coba memilih nomor sepatu yang akan dibeli. Misalnya nomor 1 yaitu Adidas. Jumlah sepatu yang akan dibeli misalnya 1 saja. Nama pembeli misalnya saya, yaitu Akila. Tanggal pembelinya 2 Mei misalnya. 2023. Nah, di sini ada pernyataan pembelian berhasil. Total harga yang harus dibayarkan sebesar 55.000. Selanjutnya kita menyimpan data tersebut, mencoba untuk menyimpan data transaksi pembelian tersebut ke file. Memilih opsi 5. Nah, kita coba lihat data tadi. Nah, di sini sudah muncul ya data pembelian dan .txt. Nah, di sini sudah terlihat Akila, Puma, membeli nomor 1, membeli 1, harganya sekian. Oke. Jika sudah, kita memilih menu opsi nomor 6, yaitu keluar. Program selesai dan terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Nah, itu adalah sedikit running program yang telah kami buat tadi. Oke, mungkin cukup itu saja yang di kelompok kami bisa presentasikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena sesungguhnya penambah nilai hanyalah dari dosen sendiri. Maka dari itu kami mengharapkan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Mungkin itu cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.